warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada dengan semua Bapak yang berkenan hadir walaupun tidak secara mendadak di posting. Kita meluangkan waktu untuk kita bertemu di sini dan yang kedua, nanti ini kalau temanya kemarin rencananya dengan kurban dan saudara kurban, tapi tampaknya mungkin akan diperluas dan saya kira ini adalah kali pertama kita alhamdulillah sudah kedatangan tamu agung ya dari Surabaya. Beliau namanya Menahem Ali, Bapak Menahem Ali. Beliau adalah pakar filologi, pembaca naskah umum lah, boleh dibilang gitu, manuskrip. Beliau dulu saya mengenal beliau ketika saya di Yogyakarta di CRCS. Beliau diundang sebagai dosen tamu di sana dan memberikan banyak penjelasan tentang tradisi Timur Tengah yang lama. Dan sangat penting untuk kita mengetahui pertama balik kaitannya dengan kajian yang selama ini dilakukan di sini, terutama eskatologi, itu untuk mengenal awal akhir, jadi mencari akalnya, karena tidak bisa kita bicara akhir zaman tanpa mengenal awal zamannya. Jadi untuk mengenal awal zaman harus cari akalnya, dan mencari akal ya mau tidak mau akan bertemu Tuhan dalam manuskrip dengan teks-teks kuno. Ini dan kita kan banyak sudah buka lah dengan teks-teks kuno. Barangkali itu dan harapan yang memang ini menjadi pertemuan awal lah untuk kajian-kajian yang lebih mendalam tentang manuskrip ini dalam rangka mencari akar. Jadi temanya nanti mungkin lebih ke saya mungkin bebaskan Pak Ustadz Ali ini untuk lebih mengeksplorasi tradisi-tradisi yang terkait nanti, dan waktu kita juga terbatas karena beliau harus segera kembali ke Surabaya. Jadi mungkin nanti dengan ringkasan waktu ini kita coba efektifkan supaya manfaatnya banyak. Jadi supaya meningkat waktu, saya persilakan untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن
Innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu dan Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa bersua di pagi ini. Kajian yang mungkin saya sampaikan agak global, tetapi izinkan saya untuk mengutip satu ayat karena ini menjadi pijakan kita bersama. Saya tadi mengutip ayat yang termaktub dalam surah Al-Baqarah. Ayatnya kalau diterjemahkan secara sederhana, wa waswa biha Ibrahimu banihi, dan telah mewasiatkan Ibrahim kepada anak-anaknya, wa Yaqub, dan begitu pula Yaqub. Wasiatnya berbunyi, ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian ad-din. Itu apa itu ad-din? Nanti saya akan coba jabarkan. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun. Ini nanti juga saya akan jelaskan. Saudara-saudara, ayat ini menarik karena menggunakan nama yang sebetulnya ini menjadi payung bersama. Nama yang muncul di sini ada nama Ibrahim. Kalau saya sebut sebagai payung bersama, karena ini sudah melintas batas agama apapun. Kalau bicara mengenai Ibrahim, kalau bicara Yakub, ini lebih khusus ke tradisi Bani Israel atau Bani Israel. Baik. Kalau kita berhimpun di sini pasti ada macam-macam agama. Ada madhab-madhab dari Islam sendiri. Ada yang mungkin ada madhab Maliki, ada yang madhab Syafi'i atau madhab Hambali, ada yang Sunni, ada yang Syi'i, ada yang Judaism, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, yang Hindu ada nggak di sini? Hindu nggak ada ya? Belum ada. Ini merupakan sebuah acara yang bagi saya merupakan kehormatan karena saya bisa berbicara di depan forum yang lintas batas agama. Tadi saya sudah mengatakan ada tokoh yang bernama Ibrahim. Ibrahim ini unik, manusia unik. Mengapa saya katakan unik? Meskipun agama bermacam-macam, tetapi nama Ibrahim itu diabadikan dalam kitab suci yang bermacam-macam. Di Islam saya kira tidak asing bila di dalam kitab suci Quran disebut sebagai millat Ibrahim Hanifah. Disebut nama Ibrahim di situ, millat Ibrahim Hanifah. Bahkan Muslim mau sholat wajib maupun sholat sunnah selalu menyebut nama Ibrahim dalam sholat mereka. Ketika membaca sholawat Ibrahim ini ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Nama itu selalu disebut di kalangan Muslim, apapun macamnya, apapun alirannya, nama Ibrahim selalu disebut. Ini bukti dan merupakan fakta mengapa Ibrahim ini sosok yang cukup menarik. Kemudian dalam tradisi Kristen, nama Ibrahim juga disebut. Tapi kalau Islam, Ibrahim dikaitkan dengan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara dalam agama Kristiani, nama Ibrahim dihubungkan dengan Aiso the Masiho, atau kita menyebutnya Yesus Kristus itu. Dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1, dalam bahasa Suryani atau bahasa Aramaik disebutkan Elle yededute Aiso the Masiho bre David bre Abraham. Elle yededute, inilah daftar silsilah Aiso the Masiho,
Isa al-Masih kalau menurut Quran, dari David keturunan Daud, dari Abraham keturunan Abraham. Jadi Yesus Kristus dikaitkan dengan Abraham. Tradisi Yahudi ini juga cukup menarik, juga menyebut nama Abraham. Ketika mereka melakukan sluta itu kalau dalam bahasa Islam sholat. Apa yang dibunyikan? Mereka sembahyang itu 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Yang dibunyikan, yang diucapkan selalu mengatakan Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Elohei Avotenu Elohei Avraham Elohei Yitzhak Elohei Yaakov. Disebutkan nama Abraham. Jadi 3 agama ini menyebut Abraham, menyebut Ibrahim. Kebetulan saya punya Al-Quran di sini. Al-Quran ini berbahasa Ibrani. Nama Ibrahim disebut dengan nama Abraham. Jadi mau disebut Abraham, mau disebut Ibrahim, itu personnya sama. Sebagaimana orang Jawa menyebut pintu itu lawang, orang Madura menyebutnya labeng. Jadi antara lawang dengan labeng itu maksudnya sama. Orang Yahudi dengan orang Arab, cara mengucapkan yang satu Ibrahim, yang satu Abraham, yang Kristen mungkin menyebutnya Abraham, maksudnya sama, satu. Bahkan dalam ajaran Hindu, saya baca dalam kitab Baptis Bab Purana, dia disebut sebagai Abhiraman. Jadi kalau di dalam agama Hindu disebut Abhiraman, puter terahan, puter nahoran. Dalam Kristen yang menggunakan bahasa Ibrani ataupun Yahudi yang menggunakan bahasa Ibrani disebut Abraham ben Terah ben Nahor. Islam menyebutnya Ibrahim bin Tarih bin Nahur. Itu menunjukkan adanya sesuatu yang menjadi common heritage, warisan bersama. Dan ini agak mengejutkan ketika kita baca Tarikh Tabari. Disebutkan nasab antara Nabi Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke atas. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fizr alias Quraish bin Malik bin Nadab bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mubrika bin Ilyas bin Mudah bin Izan bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Zaid bin Yaqdir bin Yaqdub bin Hamasa bin Nabat bin Khidar bin Ismail. Nah, kalau sudah Ismail, Yahudi pun tahu. Disebut Yishmael ben Abraham, ben Terah, ben Nahor, ben Serug, ben Ra'u, ben Peleg, ben Eber, ben Shela, ben Arpashad, ben Sem, ben Noah. Ben Noah bukan Ben Peter Ben ya. Ben Noah itu ada Mr. Ben, tapi Benyamin. Jadi Ben itu artinya putra. Bin artinya putra dalam bahasa Arab. Ben bahasa Ibrani. Bahasa Sanskrit, bahasa Hindu menyebutnya puter. Orang Jawa, orang Indonesia mengambil istilah putra itu dari bahasa Sanskrit. Makanya disebutkan Abhiraman puter terahan puter nahoran. Ini menarik untuk kita bahas bersama sebelumnya. Kenapa ini ada mata rantai? Karena saya punya keyakinan, minimal keyakinan saya pribadi. Agama itu asal usulnya satu. Dari Tuhan yang satu itu. Tidak ada Tuhan yang kedua, tidak ada Tuhan yang ketiga. Tuhan itu satu. Cuma agama datang itu semacam mata rantai yang menghubungkan satu dengan yang lain. Ada common heritage-nya dan kita tahu ada keunikan masing-masing. Tetapi kita tidak mencari perbedaan dulu. Yang kita tekankan adalah kesamaan dulu. Dan yang mengherankan, kalau saya boleh menjelaskan di sini, di mana common heritage-nya itu? Kalau saya boleh bicara dari perspektif Quran dulu ya, Quran itu banyak kosakata asing di dalamnya. Quran itu. Jadi kita tahu bahwa Quran kitabnya umat Islam itu kebanyakan kalau ditanya itu bahasanya apa? Bahasanya Arab, diwahyukan dalam bahasa Arab. Benar, itu tidak salah. Kalau dalam bahasa Arab, apakah bahasa Arabnya itu asli betul-betul Arab semua?
Jawabannya tidak. Ada kosakata asing yang bukan Arab yang kemudian diarabkan. Contoh misalnya, di dalam Al-Quran itu ada kalimat misalnya malakaini di Babila Haruta wa Marut. Ada dua orang malaikat di negeri Babil. Siapa itu? Harut dan Marut. Ternyata istilah Harut Marut itu bukan asli bahasa Arab, tapi itu bahasa Sanskrit, bahasa Sanskerta yang diarabkan. Dan istilah Maruta itu termaktub dalam kitab Rigveda, Dev Haruta, Dev Maruta. Nah kebetulan dalam bahasa Sanskrit Dev itu artinya cahaya. Tuhan yang menciptakan cahaya-cahaya atau deva-deva disebut Mahadev. Mahadev. Kalau dalam Islam disebut dalam bahasa kiasan Allah itu sebagai nur, cahaya. Sedangkan dalam bahasa Sanskrit atau tradisi Hindu menyebutnya Mahadev. Sementara yang diciptakan ini cahaya-cahaya disebut dewa macam-macam, termasuk dewa Haruta, dewa Maruta. Nah, dalam Islam ternyata Harut Marut disebut sebagai malaikat, dan malaikat terbuat dari cahaya. Ini ada common platform. Ada satu lagi bukti yang tidak bisa digugat bahwa di dalam Quran sendiri, meskipun tidak disebut nama kitab sucinya, tidak disebut nama nabinya, tapi ayat suci Weda termaktub di dalam Al-Quran. Misalnya dalam ayat Quran berbunyi, Nisa'ukum harthul lakum fa'tu hartakum anna syi'tum. Istri-istri kalian wahai para lelaki itu laksana ladang bagi kalian, cocok tanahilah ladang kalian sebagaimana yang kamu kehendaki. Ternyata teks ini tidak asing bagi kalangan Hindu, karena dalam kitab Rigveda disebutkan Asturino Karabadyan Antu. Apa itu artinya? Istri kalian wahai para laki laksana ladang bagimu, taburkan benih padanya. Kenapa ada kesamaan mission? Ada kesamaan konsep. Ini antara Hindu dan Islam. Saya belum bicara mengenai Yahudi dengan Hindu. Saya kemudian tulis bukunya itu dan banyak orang yang agak stres baca buku itu. Karena bukan hanya Islam yang terkait dengan Hindu, Yahudi pun terkait dengan Hindu. Bahkan Buddha terkait dengan Islam, dan ada saling silang di situ, terutama dalam masalah konsep yang mendasar. Nah, dalam Quran sekali lagi ada ayat unik ketika menyebut ayat itu berbunyi Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad, satu. Apakah ajaran Hindu juga memiliki konsep yang sama? Saya punya Quran dalam bahasa Hindi. Itu ketika menyebut Qul huwallahu ahad, terjemahan dalam bahasa Hindi disebutkan dengan ungkapan begini. Ada lupa tadi. Jadi Aapko dijiye kiva Allah ek hiye. Jadi Aapko dijiye kiva Allah ek hiye. Ini maksudnya katakanlah Allah itu satu. Allah ek hiye. Allah itu satu. Ek. Makanya ada orang namanya Eka, itu berarti anak pertama. Ek satu. Eko. Ya. Sementara dalam kitab yang namanya Brahma Sutra dalam agama Hindu disebutkan lebih lengkap lagi. Brahman ekam ditya nanasti kinja. Bhagavan ek hi hai, dastran nahi hai, zarahi nahi hai. Jadi kalau Bhagavan ek hi hai, meeting point. Ajaran agama Yahudi bagaimana? Ini kebetulan saya bawakan namanya kitab Torah Nevi'im Ketuvim. Kalau tradisi Kristen itu menyebutnya perjanjian lama. Nah, perjanjian lama. Dalam Yahudi menyebutnya Torah Nevi'im Ketuvim atau disingkat menjadi Tanakh. Torah Nevi'im Ketuvim. Di dalam Sefer Devarim, kalau dalam Tanakh itu sebetulnya dibagi tiga: Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu dibagi-bagi lagi, ada 5 kitab. 5 kitab Musa kalau tradisi Kristen menyebutnya. Nah, itu disebut Hamisha Khumshe Torah. Hamisha itu artinya 5. Khumshe ya yang kelima.
Jadi maksudnya 5 buku kitabnya Musa. Dalam Sefer Devarim, kitab Ulangan, pasal 6 ayat yang keempat itu disebutkan, ayatnya sangat menarik dengan ungkapan ini. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Katakanlah atau dengarlah, Shema, dengarlah. Kalau bahasa Arabnya Isma'u, dengarlah. Israel, wahai orang-orang Israel, Adonai itu sebetulnya ungkapan penghormatan. Tertulisnya itu Yod He Vav He, tapi nggak boleh dibaca karena terlalu suci. Yod He Vav He, jadi dilafalkan Adonai. Tapi kalau dibaca ekstrim, ya wah. Tapi orang Yahudi nggak boleh baca itu bacaan yang lancar. Harus jadi ungkapan yang penghormatan. Tuhan Elohim yang kita sembah itu kalau bahasanya Tuhan yang kalian sembah itu min kulli levapa, dengan sepenuh hatimu, wa min kulli nafsika, dan sepenuh jiwamu, wa min kulli ra'ya, dengan sepenuh akal budimu. Jadi ini platform yang sama sebetulnya. Mau agama Hindu, mau agama Islam, mau agama Kristen, mau agama Yahudi, memiliki payung yang sama. Dan itulah yang menjadi bahan pemikiran kita bersama, bahwa kita bisa duduk bersama meskipun kita berbeda. Dan perbedaan itu bukan menjadi sekat di antara kita, tetapi justru menjadi payung bersama dalam menghadapi apa yang disebut sebagai dasar keagamaan. Jadi saudara-saudara, ini merupakan sebuah pertemuan yang saya katakan cukup untuk menjadi bahan renungan kita. Dan sekali lagi, lalu bagaimana kaitannya juga dengan kebangsaan ini? Bicara keagamaan tidak lepas dari bicara kebangsaan. Jangan-jangan kita berpikiran bahwa di Indonesia atau Nusantara ini nggak ada kaitan dengan agama. Itu salah besar. Saya salah satu orang yang agak nyeleneh. Pernyataan saya kadang-kadang disalahpahami sebagian orang. Saya pernah mengatakan begini, bisa jadi di Jawa dulu ada nabinya, bisa jadi di Sunda dulu ada nabinya, bisa jadi di mana-mana suku ada nabinya. Bayangkan, dalam Al-Quran saja hanya disebutkan 25 nama Nabi. Padahal Nabi Islam sendiri, Nabi Muhammad SAW, itu menyebutkan ada 124.000 Nabi. Berarti berapa persennya itu yang diungkap. Dan di dalam Talmud menegaskan, Talmud itu kitab standar agama Yahudi juga. Nabi-nabi itu bukan hanya di Israel yang diutus, tapi semua bangsa diutus nabi-nabi. Disebutkan banyak nabi dalam kitab Talmud. Bahkan Nabi Ayub sendiri yang tertulis dalam kitab agama Yahudi itu bukan asli berdarah Israel. Dia dari keturunan Esau. Esau itu saudaranya Yakub. Yakub itu nama lainnya Israel. Jadi bukan hanya orang Israel yang diutus nabi-nabinya. Jadi kesalahan konsep ini kadang-kadang juga menjamur di kalangan kita sendiri, bahwa nabi-nabi itu hanya Bani Israel. Padahal Ayub itu bukan Israel. Nabi Abodia bukan orang Israel. Dia dari keturunan Esau. Nah, coba, kalau kita sudah bukaan begini, semua banyak orang tegang. Kenapa tegang? Karena selama ini pemahaman kita seakan-akan hanya kelompok ini saja yang mendapatkan kehormatan dari Tuhan. Yang lain dianaktirikan. Padahal tidak sebetulnya. Kalau kita mau buka-buka. Kalau dalam Al-Quran disebutkan nama nabinya, nama kitab sucinya, ada kutipan ayat kitab sucinya. Misalnya kalau Kristen, dalam Islam ada nggak dalam Quran? Disebut nama Injil ada. Nama tokohnya Isa Al-Masih atau Iso the Mesiho. Kutipan ayat sucinya disebutkan dengan ungkapan yang hampir mirip. Kalau di dalam teks agama Kristen
Itu ketika Yesus membangkitkan orang mati, dia bilang, "Talita kumi, wahai anak perempuan, bangkitlah." Ternyata dalam Quran disebutkan, "Wa uhyil mauta biidznillah." Dan aku membangkitkan orang mati atas izin Allah. Ini ada kesamaan konsep, meskipun ada beda dikit, tapi esensinya ada kesamaan di situ. Ada kesamaan. Dan ada juga nama kitab suci tidak disebut, nama nabi tidak disebut, tapi kutipan ayat sucinya disebut. Seperti kitab agama Hindu tadi saya sebutkan di sini. Cuma kalau kita nggak akrab dengan kitab agama Hindu, mau bicara apapun nggak nyambung. Seakan-akan itu hanya ada dalam Al-Quran. Padahal kalau kita baca teks agama Hindu, akan menemukan itu. Termasuk teks Zoroaster ada di sini. Bahkan teks Konghucu pun ada di sini. Bahkan juga ada yang teks Zoroaster termaktub dalam kitab Tanakh di sini. Ada. Cuma masalahnya kita belum biasa dialog lintas seperti ini. Nah, mengenai keyakinan itu ya masing-masing. Pilihan iman itu masing-masing. Cuma masalahnya kenapa ada konsep dasar yang sama? Nah, dihubungkan dengan kebangsaan, kita nggak bisa menyebutkan kitab agama orang Jawa itu apa namanya, kita nggak tahu. Artinya orang Jawa itu siapa namanya, kita nggak tahu. Tapi ayat sucinya itu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, terus begitu sampai hari ini. Sambil contoh ya, kenapa di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan kami, kata Allah, lebih dekat kepada manusia dibanding urat lehernya sendiri. Jangan disangka Tuhan dekat di sini, tapi ini bahasa metafor. Saking dekatnya Tuhan, itu lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Orang Jawa itu sudah punya konsep itu. Apa ya? Mereka mengatakan begini dalam tradisi diwariskan dari satu generasi ke generasi. Dengan ungkapan Sang Hyang Kalokas itu cedak tanpa senggolan, aduh tanpa warna. Kenapa orang Jawa dulu tidak menggunakan istilah sholat kan? Baru sekarang saja terlalu Arab sentris menggunakan istilah sholat. Apa itu salah? Nggak salah. Tapi kalau istilah aslinya dihilangkan, sembahyang, dulu kan pakai istilah sembahyang. Generasi dulu kita sembahyang maghrib, nah kan sembahyang. Apa itu maksud sembahyang? Itu menyembah Hyang. Hyang itu bahasa asli orang Jawa. Hyang, dan bukan dari bahasa Sanskrit. Hyang Kalokas, Tuhan yang menentukan segala nasib itu cedak tanpa senggolan, dekat dengan kita tapi tidak bersenggolan, adoh tanpa wangenan, jauh tapi tidak bisa diangan-angan. Konsepnya ada kesamaan. Kenapa bisa begini? Wallahu a'lam. Justru kita harus merenung di situ. Apalagi mengenai bicara perbedaan tidak perlu dipertentangkan, tapi harus didudukkan bersama. Itu ketika kita bicara soal kakawin Sutasoma. Kakawin Sutasoma itu dasar bagaimana Bung Karno saat itu berbicara mengenai soal kebangsaan ini. Tapi dia bacaannya amat luas. Begitu luasnya melampaui batas, bahkan disalahpahami banyak orang. Dia membaca kitab Kakawin Sutasoma, tulisan Empu Tantular yang ditulis pada masa Majapahit. Majapahit waktu itu bukan hanya satu agama, macam-macam agama. Bahkan Islam lahir pada era Majapahit juga. Dalam Kakawin Sutasoma, meskipun itu aspeknya teologis oleh Bung Karno, diadaptasi, diadopsi menjadi konsep politis. Konsep keagamaan dinaikkan tingkat menjadi konsep kebangsaan. Apa maksudnya? Di situ tertulisnya begini. Mangkang jina tua kalawan siwa tatua bineka tunggal ikatan hana dharma mangwa. Nanging hana pamintaku huri panasahana ratu kabeh ya tandegen Pancasila. Itu teks aslinya. Ini bahasa Jawa kunanya ngerti nggak? Mangkang jina tua, kalau bahasa Jawa ngukus kan ini mongko ya. Jadi mangkang jina tua, maka intisari dari jina. Jina itu nama lain dari Buddha. Atau orang Jepang menyebutnya Zen. Ya, Zen Buddhism itu jadi nama lain Buddha. Maka intisari dari jina, kalawan siwa tatua, dan inti dari siwa Hindu. Jadi intisari Buddha, intisari Hindu, tunggal satu. Bineka tunggal ika, bineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi satu. Tanhana
dharma mangwa. Tidak ada dharma yang mendua. Nah, kemudian di situ dilanjutkan, silakan Bante. Nanging hana pamintaku, namun ada satu permintaanku. Buri panas halaning ratu kabeh, hendaklah hidupkan semua raja-raja ini, ya tanggegen Pancasila, dan hendaklah pegang erat-erat itu Pancasila. Nah, kebetulan ada Bante yang terhormat, kalau beliau menjelaskan Pancasila dalam tradisi Buddha itu 5 dasar yang dipegang, yang paling paling basic istilahnya. Itu yang disebut dengan Pancasila. Disitulah kemudian makna agama naik tingkat menjadi makna kebangsaan. Bung Karno hanya memakai satu slogan itu, Bhinneka Tunggal Ika saja. Disitulah kita mulai bisa bicara bersama-sama meskipun ada perbedaan. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, ini pertemuan yang sangat baik. Jadi bicara soal perbedaan, ya, masing-masing agama punya keunikan. Bahkan masing-masing madhab punya keunikan. Saya waktu di Maroko itu madhab resminya itu madhab Maliki. Namanya orang-orang Indonesia kalau sembahyang subuh itu kan yang ada kunutnya, karena madhab Syafi'i. Orang Maroko mulai dulu sampai sekarang, insya Allah sampai menjelang kiamat, kalau sholat subuh nggak pernah pakai kunut. Jadi ya diam saja, tapi memberikan kesempatan sekian menit untuk mereka yang berkunut, kemudian baru dilanjutkan. Inilah toleransi yang sebetulnya. Jadi banyak orang-orang Indonesia yang ketika belajar ke Maroko, mereka tahu bagaimana cara belajar toleransi. Meskipun sama-sama Muslim, ya mesti toleransi. Tapi di sini agak susah. Di sini agak susah. Jangankan toleransi lintas agama, toleransi antar madhab saja ini menjadi masalah besar. Ini bicara Islam, bicara mengenai Kristen Ortodok maupun Kristen Katolik. Coba, ini juga lebih problem. Kalau Ortodok maupun Katolik itu kan sama-sama kalau membuat tanda salib ya, itu kan demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Ya kan? Begini ya. Ya. Yang Katolik dan Ortodok itu berselisih paham dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Coba sampai sebegitunya. Kemudian berdoanya itu berlutut atau tidak. Itu problem. Jadi kalau kita membahas yang begitu saja, nggak akan pernah selesai. Buddha saja ada yang Hinayana, ada yang Mahayana. Perbedaan biarkan itu menjadi berbeda, tetapi kita bisa saling mencari meeting point. Nah, kita di situ punya peran besar. Bukan bicara soal agama saja, tapi bicara kebangsaan itu juga penting. Jadi sekali lagi, dialog kebangsaan dengan menafikan dialog keagamaan itu nonsens. Dialog keagamaan tanpa dialog kebangsaan juga nonsens. Saya tadi mengutip mengenai nama Ibrahim. Banyak orang yang salah paham, dan kebanyakan memang salah paham. Dikiranya Ibrahim itu orang Arab. Ibrahim itu orang Arab. Kenapa? Karena betul dalam Al-Quran kemudian mengatakan itu orang Arab. Salah, Ibrahim itu bukan orang Arab. Coba cari akar kata nama Ibrahim dalam bahasa Arab. Sampai mata kita yang berabun tidak akan ketemu nama Ibrahim dalam bahasa Arab. Karena itu bukan Arab yang kemudian diarabkan. Jadi bukan Arab tapi kemudian diarabkan. Makanya kalau kita baca namanya Al-Mu'jam Al-Mufakhas bil Alfadhil Quran, istilah nama Ibrahim itu diletakkan di huruf alif. Artinya memang tidak ada kata-katanya. Berarti non-Arab. Dan fakta real sampai hari ini, jejak Ibrahim, yakni teks Hammurabi yang sezaman dengan Ibrahim, sampai hari ini masih kita bisa lihat dengan kasat mata. Dan sekarang tersimpan di museum di Inggris. Itu teks Hammurabi, tapi bukan ditulis dalam bahasa Arab, bukan ditulis dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau dikatakan Ibrahim orang Ibrani juga salah. Orang Yahudi pun tidak pernah mengklaim bahwa dia orang Ibrani dalam arti Ibrani yang sekarang, bukan. Tapi dia dari bangsa Aram. Makanya Rashi, Rabbi Shlomo bin Yitzhak mengatakan Abraham dari kata Avram, bapak orang Aram. Aslinya orang Aram. Orang Aram itu mana? Orang Aram itu kalau sekarang itu sama dengan Babilonia, Irak ya. Irak.
Dulu bahasanya bahasa Akkadia. Bahasa Akkadia. Jadi betul-betul itu bahasa tua, kemudian muncul bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Suryani. Makanya di dalam teks Taurat yang disebut Taurat ini atau Torah Nevi Turim, itu kan ada peristiwa dialog antara Ibrahim dengan siapa itu? Fir'aun. Dengan Fir'aun. Ketika berkunjung ke wilayah Mesir, kita kan bertanya, kok bisa ya Ibrahim itu bicara dengan Fir'aun dalam bahasa apa yang dipakai? Padahal di sini kan tertulis dalam bahasa Ibrani. Orang yang pikirannya kurang cerdas pasti mengatakan begini, Ibrahim ngomong dengan Fir'aun pakai bahasa Ibrani, karena tertulis dalam bahasa Ibrani. Yang Muslim juga tidak mau kalah, Ibrahim bicara dalam bahasa Arab. Jadi kalau begitu Ibrahim itu bahasa Ibrani atau bahasa Arab? Itu problem. Padahal kalau bicara dari konteks arkeologi nggak mungkin dalam bahasa Ibrani, apalagi bahasa Arab. Tapi ternyata sampai hari ini bisa ditemukan namanya lempengan-lempengan tanah liat dalam bahasa Akkadia berbicara soal bisnis. Ternyata ditemukan di Mesir dan ditemukan di wilayah Palestina. Padahal bahasa Akkadia itu kan bahasa khas orang-orang Aram. Tapi kenapa kok sampai bisa ditemukan di Mesir dan bisa ditemukan di Palestina? Disimpulkan berarti bahasa Akkadia bahasa internasional pada zamannya. Sehingga Ibrahim dipilih menjadi orang yang menjadi ikonnya Tuhan untuk bicara kepada bangsa-bangsa ini dalam bahasa persatuan itu. Bahasa persatuan itu kayak kita pakai bahasa persatuannya bahasa Melayu di Indonesia itu. Jadi ditemukan di situ tidak salah bila nanti dia mendapatkan seorang manusia perempuan yang bernama Hagar, dan Rashi sendiri Rabbah bin Yitzhak dalam kitabnya menyebutkan Hagar bat Paro Hayata. Hagar itu putri perempuan Fir'aun yang kemudian diserahkan kepada Ibrahim, yang kemudian akhirnya menjadi istrinya. Nah, kok bisa ngomong dalam bahasa Akkadia? Karena bahasa Akkadia bahasa internasional. Tapi Hajar, itu orang Mesir aslinya. Dan bahasa Mesir itu seperti apa? Sampai sekarang masih kita bisa lihat yang namanya piramida itu ada huruf hieroglif. Dan itu bahasanya bahasa Koptik. Makanya dalam tradisi Islam muncul bahasa Koptik dengan istilah Zam-Zam itu. Itu bahasa Koptik. Jadi ini sudah melintas bangsa, melintas bahasa, melintas tradisi. Ini kalau kita fotokopi ke Indonesia, persis sama fenomenanya. Cuma masalahnya kita ini terlalu asyik dengan rumah kita sendiri. Kita nggak pernah sowan ke tetangga, kita nggak pernah sowan ke kampung lain, sehingga kita merasa benar sendiri. Ya biasa, namanya orang itu kalau uper itu merasa segala-galanya itu yang paling hebat. Tapi kalau kita sudah bisa kemana-mana, itu insya Allah kita akan menjadi orang yang merasa tidak punya apa-apa dan tidak mengerti apa-apa. Sebagai closing, kalau kita minimal ya, pernah pergi ke luar negeri, kita akan tahu, bagaimana Indonesia, bagaimana di luar. Tapi kalau kita belum pernah pergi ke luar negeri, seakan-akan kita ini hebat. Iya kan? Itu contoh konkret. Jadi sekali lagi pengantar saja, mudah-mudahan memberikan pencerahan. Dan barangkali ada yang ditanyakan. Saya yakin pasti banyak yang bertanya. Cuma masalahnya seperti apa pertanyaannya nanti tolong diramu dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Shalom alaikum. Terima kasih. Saya biasa jadi moderator, mohon maaf kalau mungkin kita buka tanya jawab ya. Saya ini juga banyak yang ingin tahu atau bahkan mungkin juga menanyakan. Kita waktunya masih ada lokasi, jadi mungkin ya, dan terima kasih walaupun mungkin baru sekali ini kami Bante lihat ada Bante hadir ke sini, barangkali bisa sepatah dua kata sebelum kita buka pertanyaan jawab. Sekalian mungkin kita kenal. Selamat pagi semuanya.
mohon maaf kalau saya baru datang dan tadi juga sempat kesasar ya. Dan waktunya dapat informasi untuk ada acara di sini tadi malam. Jadi memang sedikit agak mendadak. Ya, mohon dimaafkan untuk hal ini. Ya, jadi perkenalkan nama saya Biku Teja Punyo. Tinggalnya di Jombang saya, di Gunung Ajas Moro. Dan saya sangat menyambut baik dari forum ini, terutama tadi yang disampaikan narasumber namanya siapa? Nah, demikian. Jadi memang beberapa kesempatan dari berbagai macam persoalan bangsa yang belakang ini muncul ke permukaan. Ini membuat kita semuanya sebagai anak bangsa berusaha untuk menggali nilai-nilai yang luhur dari founding father yang telah berusaha untuk memberikan yang terbaik di zamannya, berjuang di masanya. Dan kita ini yang istilahnya hanya meneruskan, melanjutkan dari apa yang telah dimulai oleh pendahulu kita. Dan harapan kita memang di masa kita ini kita bisa menjadi generasi yang lebih baik dari generasi yang sudah baik untuk menelurkan atau mewariskan generasi-generasi yang harapannya juga lebih baik lagi daripada generasi yang saat ini. Beberapa kesempatan kami juga mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini di Surabaya. Jadi biasanya kami juga di Surabaya aktif di forum lintas agama. Ada forum Beda Tapi Mesra juga, kemudian ada Indonesia Merayakan Perbedaan. Ini adalah kado dari beberapa kasus yang memang belakangan ini terjadi. Dan harapan kita semuanya menyadari bahwa memang kita itu berbeda. Tapi ada satu kata atau semboyan bagi kita semuanya yang tidak boleh dilupakan, bahwa berbeda-beda tetapi kita tetap adalah satu, yaitu Indonesia. Kita ini kalau sudah berbeda kemudian mau terus membeda-bedakan, sedangkan negara ini adalah negara yang sangat besar dengan adat budaya, agama, bahasa yang berbeda-beda, yang banyak tak terhitung ya jumlahnya itu. Kalau kemudian kita mempermasalahkan perbedaan, saya rasa negara kita sangat dalam kondisi bahaya. Nah, maka kita tidak perlu mempermasalahkan sesuatu yang berbeda, karena itu adalah hal yang memang juga harus disikapi dengan bijak. Kalau kita tidak sikapi dengan bijaksana, tentu itu menjadi sebuah problem permasalahan tersendiri. Tapi kalau kita bisa menyikapi dengan bijak, itu adalah kekayaan bagi kita semua. Kami pernah mengatakan bahwa Indonesia memiliki apapun yang tidak dimiliki oleh negara lain. Apa yang dimiliki oleh negara lain kita punya. Makanya kalau dari zaman dahulu sampai masa-masa sekarang ini, orang negara lain melirik kita, menginginkan apa yang ada, yang kita punya, itu wajar-wajar. Tapi bagaimanapun kalau kita bisa bersatu, menjaga, melestarikan apa yang sudah ada, untuk kita terus berusaha berjuang mewujudkan apa yang telah diperjuangkan oleh pendahulu kita, saya rasa kita semuanya akan mampu melakukan itu. Dan ini yang saya sampaikan untuk saat ini ya. Jadi kita ini bisa diibaratkan satu kesatuan di dalam kehidupan. Dan kalau bisa dikatakan lebih kecil lagi, diibaratkan kita ini adalah tubuh kita. Indonesia ini diibaratkan sebenarnya tubuh kita, di mana itu ada berbagai macam perbedaan-perbedaan. Ada tangan kanan, ada tangan kiri, telinga kanan, telinga kiri, kaki kanan, kaki kiri. Tapi semua perbedaan itu menjadi indah karena saling melengkapi. Ya, semoga kita semuanya
bisa menjadi generasi yang baik, bisa memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik sebagai wujud rasa hormat, rasa bakti kepada pendahulu-pendahulu kita dan juga kepada para pejuang yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang tahun ini kita memperingati yang ke-72. Oh iya, mohon maaf, 73. Ya, semoga semuanya selalu hidup rukun, hidup damai, hidup bahagia, dan biarkan kita terus berjuang untuk mengisi kemerdekaan ini. Terima kasih. Ya, kalau misalnya Ya. Jadi tadi saya ada yang kelupaan bicara soal kalau yang tadi kesamaan sebagai common heritage ya, sebagai pembukaan masa depan. Sekali lagi masa depan yang diistilahkan kalau di sini dengan istilah eskatologis. Eskatologis itu berarti apa yang terjadi di masa depan. Kita pun sebetulnya ada satu payung yang sama. Saya baca di dalam kitab Bhagavad Gita cantum 4 ayat 7 itu disebutkan begini. Yada yada hitarmasya Tilanir-bhavati bharata Abhyuthanam adharmasya Tadatmanam sajamiyaham Partranaya sadhunam Vinasaya chatuskratam Dharma samsa palarthaya Sambhavami yuge yuge. Itu yang kalau diterjemahkan Yada yada hitarmasya Tilanir-bhavati bharata Abhyuthanam adharmasya. Bila kejahatan sudah merajalela, kebenaran sudah hilang, ketahuilah wahai Bharata, wahai Arjuna. Kemudian pada ayat-ayat selanjutnya itu, aku nanti akan datang untuk menyelamatkan para saksi. Dan itu muaranya adalah kejahatan itu sudah merajalela, dharma itu terhimpit, orang-orang benar yang disebut sadhu juga merasa terhimpit, maka Tuhan tidak rela itu terjadi. Dia akan mengutus yang disebut avatar itu, yang disebut sebagai Kalki Avatar. Bagi orang Hindu, Kalki Avatar nanti akan datang. Ini yang Hindu. Yang Muslim juga menanti Imam Mahdi, mau yang Sunni maupun yang Syi'i sama-sama menanti Imam Mahdi. Cuma bedanya yang Sunni mengatakan belum lahir, tapi dia akan datang. Bagi yang Syi'i sudah lahir, dia akan datang. Jadi sama-sama datang. Iya kan? Yang jelas dia datang, dan datangnya nanti di depan Ka'bah menurut versi Muslim, ya kan? Jadi dia tahu kelahirannya kapan, tapi pastinya datang. Versi Buddha yang saya tahu, mungkin saya diingatkan kalau saya dulu pendidikan. Di dalam agama Buddha sendiri, dalam kitab agama Buddha disebutkan nanti akan datang Buddha Maitreya. Kalau tidak salah begitu, disebutkan Buddha Maitreya, dia akan datang. Dalam ajaran Yahudi lebih konkret lagi, dia menunggu dua Mesias ben David dan Mesias ben Yosef. Dia dua datang ini, ada dua orangnya akan datang untuk menyelamatkan para sadhu kalau dalam bahasa Hindunya, atau orang-orang cadikim, orang-orang yang benar. Anehnya kalau dihubungkan antara Islam dan Yahudi, dalam kitab agama Yahudi itu akan ada namanya kitab Mizmor. Dalam Mizmor disebutkan, kalau bahasa Kristennya Mazmur itu, kalau bahasa Islamnya Zabur. Nah, di dalam kitab Mizmor atau Zabur disebutkan begini: Cadikim yerisu ha'aret yiskenu la'am aleha. Orang-orang cadikim, orang-orang saleh, orang-orang benar itu akan tinggal di bumi dan akan mewarisi bumi dan tinggal selamanya di bumi. Sedangkan ayat ini juga termaktub di dalam surat Al-Anbiya ayat 105 disebutkan, walaqad katabna fi Zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Sungguh telah tertulis dalam kitab Zabur setelah kitab Al-Dzikr bahwa bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Salihun itu maksudnya sama dengan cadikin. Cadikin sama maksudnya dengan sadhu, orang-orang benar menurut tradisi Hindu. Jadi nampaknya ini kegelisahan kita semua, kita menanti zaman keemasan nanti. Dan di Jawa juga ada kitab yang namanya kitab
Quraisyin ada makna, ada makna. Nah, Quraisyin ada makna. Saya punya kitabnya itu. Dan itu bicara mengenai masa depan, apa yang akan terjadi. Dan itu menunggu kedatangan yang disebut sebagai Sang Ratu Adil. Mau disebut Sang Ratu Adil, Buddha Maitreya, Imam Mahdi, Moshiach, atau apapun, atau avatar, itu maksudnya persisnya itu. Cuma kita tidak tahu Tuhan yang nanti akan merancang itu, yang nanti akan merancang. Ya, kita juga tidak tahu bagaimana nasibnya. Cuma ada pesan. Ini izinkan saya bicara dalam konteks akademik. Ketika sesuatu itu establish, biasanya terjadi korup. Establish, korup. Saya menggali dari aspek bahasa saja. Ketika bahasa Sanskrit itu menjadi bahasa suci, kemudian ada orang-orang yang mencoba menyelewengkan agama itu, maka disitulah muncul Buddha, Siddhartha Buddha terutama. Pada zamannya bahasa suci itu bahasa Sanskrit, bahasa Prakrit itu bahasa rendah, bahasa yang tidak diperhitungkan. Tapi ketika Buddha datang, bahasa suci Sanskrit itu direndahkan, rendah, bahasa Prakrit naik tingkat. Maka kitab suci Tripitaka itu dalam bahasa Prakrit, bukan dalam bahasa Sanskrit. Ini fakta yang real sama dalam tradisi Timur Tengah. Bahasa Ibrani itu bahasa suci, disucikan. Tapi ada orang-orang yang mencoba untuk membuat kepentingan atau apa gitu ya. Maka kalau tradisi Kristen muncul yang namanya Yesus Kristus itu. Dia yang dipakai bahasa apa? Bukan bahasa Ibrani, tapi bahasa Suryani. Bahasa Suryani waktu zamannya itu bahasa rendah. Jadi bahasa rendah naik tingkat, bahasa Ibrani turun derajat. Pada saat kekristenan muncul, bahasa Suryani itu naik tingkat menjadi bahasa suci. Bahasa Arab itu bahasa kelas rendah. Nah, ketika ada orang-orang yang mencoba memain-mainkan agama, memanipulasi agama, baru mulai bahasa Arab naik tingkat, bahasa Suryani turun derajat. Islam datang. Nah, ini apa? Kalau saya bilang revelation for revolution. Pewahyuan itu merupakan revolusi. Dari sesuatu yang established, korup, muncul lagi. Begitulah tanda-tanda zaman. Sekarang ini musimnya gunung es korup. Agama dijadikan kendaraan untuk kepentingan kekuasaan. Disitulah kita mengharapkan ada sesuatu, dan sesuatu itu kerinduan kita bersama. Munculnya orang yang akan membawa kebenaran, dan kita tidak tahu kapan itu terjadi, tapi yang jelas itu harapan semua ada. Mungkin dari yang tambah dari saya. Nah, terima kasih. Mungkin malah yang menarik tambahannya ini bisa jadi dieksplor lagi barangkali. Bapak bisa menambahkan atau juga bertanya, karena berdasarkan tradisi ajaran semua, yang mungkin dari Kristen atau dari Muslim, Syiah maupun bukan, atau Sunni, yang wawasan-wawasan berkaitan dengan ini, masa depan ini, atau eskatologi. Mau silakan, barangkali ada yang mau berapa nih? Kita sampai jam 10 ya kita ya. Ini jam 10 karena beliau jam berapa kereta? Setengah 12 sudah harus berangkat kereta, jadi sebelum setengah 12 sudah harus sampai di stasiun, dan jarak dari sini ke stasiun cukup jauh. Jadi kita mungkin jam jadi jam 10 harus tutup, dan ya mungkin 10 kurang 10 lah itu kita harus tutup. Passing pun Pak, kata establish itu apa artinya? Yang sudah mapan. Settle. Jadi Pak Lutfi, terus Pak Budi, Pak Usman, Pak Supar. Ya, mungkin itu dulu. Silakan dari Pak Timbul dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak Ali ya, narasumber. Tadi terus disampaikan tentang ada makna, ya kan? Di situ ada ratu adil.
yang barangkali versi lain gitu ya semuanya mungkin di bulan ini nunggu ya kapan. Kemudian dikatakan nanti Cooper, mohon maaf saya termasuk Cooper, saya termasuk Cooper, karena barangkali juga diakui tadi ternyata Anjas Moro jauh dengan Argo Puro. Anjas Moro tadi kan dari Jombang ke Anjas Moro, ternyata Argo Puro itu jauh, bahkan kesasar kasarnya begitu, sehingga ini besar mungkin sama Coopernya mohon maaf. Sehingga saya berpikir di sini apakah saya, mohon maaf saya sudah tua juga ya, 61 jalan. Saya juga mungkin banyak yang tua-tua juga saya, mungkin sebaya saya gitu. Jadi saya kadang-kadang mohon maaf dalam hati, saya tidak mau dikatakan wong tua timas tua tapi nggak sudah tua. Barangkali bahasa saya itu kan, mohon maaf nanti kalau salah. Apakah seperti orang seperti tua saya tadi, apakah masih ada waktu? Masih ada waktu. Apa yang disampaikan tadi dalam kitab agamamu? Mungkin itu barangkali. Ya semua masih nunggu tadi, masih ada waktu. Kalau sudah 61 tahun, ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin biar mana langsung Ya, poinnya aja. saya ingin mengonfirmasi kepada sekali tentang Rasulullah. Ada di hadis ayat 164 itu ya. Jadi Rasulullah berkosas nahu malik mikobel, Rasulullah lakukan susul malik. Ada ayat lagi likul hadir. Jadi saya tradisi Syiah sebenarnya, karena ini pengajian sedang intens ya, khususnya di kalangan filsafat, bahwa ternyata memang ada beberapa nabi yang tidak kita ketahui, yang namanya baru muncul, seperti misalkan dalam tradisi Syiah juga meyakini Konfusius itu nabi, Lao Tse itu nabi, Buddha itu nabi. Dan bisa jadi apa yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika likuli kaumin hadir, pada tiap kaum ada nabi di masa lalu. Berarti sebenarnya ketika sebuah ajaran agama masuk kepada sebuah budaya, maka yang benar adalah ketika agama itu tidak merobek budaya yang sudah ada, karena budaya yang ada itu sebenarnya adalah warisan dari para nabi yang tidak diceritakan dalam Al-Quran. Mungkin itu tadi, itu aja. Mau jawab? Dapat tadi berikutnya. Ya, cepat langsung poinnya aja. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya simpel saja. Tadi dijelaskan bahwa beliau menjelaskan dari ceritaan. Mungkin di Jawa ini pernah ada nabi, karena nabi-nabi bukan hanya itu di Bani Israel. Kemudian dengan nama Muhammad Khotamul Anbiya, apakah itu hanya bermakna sebagai penutup nabi atau memang nabi yang wafat terakhir? Mungkinkah setelah Rasulullah wafat itu nabi-nabi yang disebutkan syariat masih hidup? Itu aja yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hanya ingin menanyakan masalah Ka'bah, karena bukankah Abraham sebagai bapak dari Kristen dan Islam itu saat itu kan menanjakan batu di Ka'bah dan mengatakan bahwa ke sinilah nanti semua keturunanku untuk kiblatnya gitu. Nah, logikanya berarti harusnya Kristen pun juga kiblatnya ke Ka'bah gitu. Ya, dari saya. Ya, Pak Sukar. Saya. Ya. Ada masuk lagi kamar rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya ingin bertanya. Tadi Pak Ustaz katakan ada nama kitab agama.
hasil ilmu yang saya terima di dalam kitab Kata Makna itu ada yang namanya martabat kodrat, martabat irodat, martabat manusia, baru martabat Islam. Kalau melihat dari sini, maka jadi orang Islam tidak gampang. Ini kalau kita pelajari banyak. Terus Allah itu kata Islam, aku lebih dekat daripada orang Islam. Kata orang Jawa, atur tanpa warna, salah tanpa sego. Nah, untuk mempelajari kebenaran itu harus bagaimana? Terus muncul Ratu Adil. Ratu Adil yang saya terima, ini maaf, saya juga dapat ilmu dari orang tua. Pertanyaannya kan seperti apa orangnya? Kapan itu keluar? Kan itu pertanyaannya. Setelah saya tanya, ternyata Ratu Adil itu istilah Jawa. Rasa sing metu kudu adil. Apa itu artinya? Ada 3 dasar, antara lain tidak tahu, tidak kenal, dan tidak mengenal. Tidak tahu itu tetangga, saudara, teman, anak sekalipun. Kalau memang tidak layak jadi pemimpin, jangan dipaksakan. Itu tuh bahasa yang saya tanya, Terus tidak kenal, tidak mengenal. Ketika kita mendengar orang itu suka berjuang rakyat, ini layak dipilih, itu dari kami terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ada dari 5 penanya. Ali, tadi satu yang Pak Timbul mungkin hanya Bu Otimas bagaimana. Satu V itu mengkonfirmasi soal budaya suku Jawa dan Nabi, dan terusnya Usman Nabi, apakah ada Nabi setelah Muhammad yang kita sebutkan. Dengan Pak Budi, kiblat apa harusnya, kalau kiblatnya Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim berarti termasuk Kristen, harusnya kiblatnya ke Ka'bah Mekah sekarang. Terus Pak Supar ini mungkin juga banyak konfirmasi saja. Silakan. Jawaban saya agak singkat ya, begini. Masih ada kesempatan untuk kita semua, apapun agama kita, apapun keyakinan kita, yang kita bahas itu nanti masa depan yang bermuara pada kecerdasan dan keadilan, kebenaran. Selama kita punya harapan, punya niat mulai hari ini selalu membela kebenaran, selalu membela keadilan, selalu membela sesuatu yang jujur, tidak korup, tidak melakukan sesuatu yang sifatnya mengecewakan hati Tuhan, istilahnya begitu. Maka kita ada harapan untuk menuju ke sana. Meskipun mungkin kita nanti, kalau orang Jawa mengatakan nggak menangi datangnya dia, tapi kalaupun kita sudah punya ke arah situ, niatnya sudah betul, lurus, kalau bahasa Islamnya siratal mustaqim, apapun yang menggoda kita tetap berjalan di siratal mustaqim itu, membela kebenaran, keadilan, tidak pandang bulu siapapun, kita berada dalam posisi yang benar. Jadi tidak harus menunggu kita menjadi orang benar, dan kalaupun kita nggak menangi zaman yang beliau datang, kita pun dalam barisan. Saya kira disitulah kepedulian kita. Coba, tapi ini langka orang-orang seperti ini yang mengambil sikap seperti ini dianggap orang yang nyeleneh. Istilahnya yang haram saja susah, apalagi yang haram. Nah, kita nggak boleh begitu. Yang haram ya tetap haram, yang halal tetap halal. Bagi orang Yahudi ya koser. Yang suci ya suci, bersih ya bersih, nggak boleh melawan dari ketidakbenaran. Itu yang harus menjadi sikap bersama. Apapun agama kita, apapun keyakinan kita, itu kalau kita bisa wujudkan, pasti kita bisa bersama-sama. Masalahnya kita ini digoda oleh niat-niat yang tidak benar. Kadang-kadang juga memanipulasi agama untuk membenarkan sikap ketidakjujuran kita. Misalnya kalau saya ambil contoh, orang yang umroh dari satu umroh ke umroh yang lain kan dosanya habis, ya. Kalau tidak salah ada hadis begitu. Itu ada orang memanipulasi begitu.
saya korupsi 2 miliar. Kalau umroh kan cuma 30 juta, masih punya sisa sekian M. Untung saya, kan dosanya saya habis. Ini namanya memanipulasi Tuhan. Nah, orang seperti ini banyak tipenya. Bukan hanya Islam, Kristen juga ada, yang agama lain juga ada, yang Hindu juga ada, semua ada. Mentalitas berjual agama untuk kepentingan kekuasaan dan pribadi. Nah itu yang menjadi masalah. Jawaban saya gitu ya. Pertanyaan yang kedua. Tapi sudah Oh ya, komitmen. Ya. Quran itu menyebutkan walikulli qaumin had. Kulli itu sifatnya kulli ya. Semua. Tidak ada yang tidak. Jadi tidak ada exception. Tidak ada pengecualian. Semua suku, semua bangsa pasti diutus sang pemberi petunjuk atau bahasa Islamnya Nabi. Kalau bahasa Hindunya disebut avatar, atau bahasa lain-lain apalah, kita tidak banyak tahu. Bahasa-bahasa lokal itu banyak. Makanya tidak ada suku bangsa manapun yang tidak mengenal Tuhan. Meskipun dengan nama-nama yang mereka sebut dengan nama yang berbeda, tapi menunjuk pada sesuatu yang gaib. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dan itu ada di mana-mana. Artinya semua agama itu sebetulnya sudah diterima oleh masing-masing suku bangsa. Bahkan saya sudah menulis, cuma belum selesai. Ada banyak teks yang sama antara Quran dengan teks Konghucu. Ada kesamaan teks Quran dengan teks kitab Dhamma pada Buddha. Cuma saya belum publish karena ini nanti banyak, mesti ada sesuatu orang yang tidak siap untuk menerima itu. Artinya banyak meeting point yang kita bisa tarik sebagai sebuah kesimpulan. Kemudian apa lagi ya? Pak Usman tadi Nabi Selatan kan Nabi. Oh ya. Jadi begini, kalau ini sebetulnya kaitannya bukan konsep lintas agama, ini konsep khusus agama Islam Muslim ya. Jadi kalau saya menjelaskan dari sisi agama Islam, mohon maaf yang bukan Muslim. Kalau konsep Islam itu memang ada perjanjian di dalam Al-Quran itu. Kalau tidak salah dalam surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 81, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan ingatlah tatkala Allah mengambil sumpah perjanjian agung bersama semua nabi-nabi. Perjanjian apa itu? Perjanjian Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Kelak bila sang rasul ini datang, wajib bagi kalian wahai semua nabi-nabi untuk beriman kepadanya dan menolongnya. Siapakah rasul yang dimaksud di situ? Rasul yang dimaksud itu adalah menurut semua ahli tafsir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut tafsir Islam. Jadi ketika Ibrahim berbicara di dalam surah Al-Baqarah ayat 132, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, ya Tuhan kami, utuslah dari antara mereka nanti seorang rasul yang akan membacakan ayat-ayatmu dan mengajarkan Alkitab. Nama Alkitabnya nggak disebut, kitab sucinya apa nggak disebut di situ. Yang akan mengajarkan al-hikmah wa yuzakkihim. Salih di dalam Al-Quran itu istilah yuzakki tidak pernah disematkan kepada pribadi lain kecuali kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tugas yang paling spesifik. Dan ternyata istilah yuzakki hanya terulang 4 kali, sebagaimana nama yang dimaksud terulang juga 4 kali. Itu ada di dalam salah satunya surat Al-Jumu'ah surat 60 ayat yang kedua. Jadi ini tafsir Islam ya, tafsir Islam. Jadi nabi terakhir memang khataman nabi itu maksudnya nabi yang sudah menjadi penutup. Setelah itu nggak ada nabi lagi. Itu tafsir Islam, bukan dalam makna yang sudah mati terakhir, bukan. Tapi yang menutup semua nabi-nabi. Khotam itu bisa bermakna cincin, bisa bermakna penutup. Tapi intinya setelah itu tidak ada nabi-nabi yang lain. Jadi nabi yang saya maksud itu nabi pra Islam, sebelum munculnya Islam. Setelah Islam datang tidak ada nabi-nabi yang lain.
Dan kebetulan kitab-kitab yang ada ini, semua lahir sebelum Islam. Kitab Konghucu sebelum Islam, kitab Tripitaka sebelum Islam, kitab Weda sebelum Islam, Injil sebelum Islam, Taurat sebelum Islam. Tidak ada kitab setelah Islam. Kalaupun ada nabi yang mengaku menjadi nabi, biasanya tidak membawa kitab. Artinya hanya sekedar jadi kalau dalam pemahaman saya, Rasul yang diutus itu seharusnya membawa kitab dan kitabnya bisa dipelajari, bisa diuji dan sebagainya. Dan semuanya bisa lekang oleh zaman. Saya kira itu jawaban dari saya. Sekali lagi, itu spesifik inklusif Islam. Bagi Kristen punya pemahaman lain, bagi Yahudi punya pemahaman lain. Nanti yang datang itu adalah Mesias. Cuma Mesiasnya siapa? Bukan Yesus Kristus, Mesias yang lain. Karena dalam versi Yahudi menolak Yesus Kristus sebagai Al-Masih. Jadi unik tiga agama besar ini. Kalau yang versi Kristen itu, dia yang disalib, Isa Al-Masih. Versi Yahudi, dia yang disalib, bukan Al-Masih. Versi Islam, dia yang disalib, bukan Isa Al-Masih. Sederhana kan? Dia yang disalib, bukan Al-Masih, itu Yahudi. Dia yang disalib, bukan Isa Al-Masih, itu Islam. Dia yang disalib, Isa Al-Masih, itu Kristen. Ada sesuatu yang menggelitik kita sebetulnya. Ada kemiripan ya, tapi faktanya bisa beda. Kemudian pertanyaan yang terakhir. Belum baik, Ka'bah. Kan Ka'bah dibangun oleh Ibrahim, mengatakan dari kiblat. Mestinya itu berlaku juga bagi Kristen, karena Kristen dari Ibrahim. Begini, di dalam Surat Al-Baqarah ayat 127 ada ayat begini ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah, ini ada beda Quran. Dengan ida itu beda. Kalau ingatlah peristiwa yang sudah terjadi. Tapi kalau ida, ingatlah atas peristiwa yang akan terjadi. Nah di sini pakai bukan ida. Wa idh, dan ingatlah yarfa'u, telah meninggikan Ibrahim. Siapa itu? Ibrahim al-qawa'ida minal bait, pondasi rumah suci. Al-bait yang dimaksud mana? Ayat-ayat yang lain, misalnya di ila fi Quraisyin ila fi rihlatas sita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Bait di sini yang dimaksud sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Imran surat ketiga ayat 96, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Makkah. Yang ada di Mekah, rumah itu yang dimaksud di Mekah. Ditinggikan oleh siapa? Ibrahim wa Ismail, bersama Ismail. Ini konteksnya ada hubungan dengan ayat berikutnya, menyebutkan inna Safa wal Marwata min sa'irillah. Sesungguhnya bukit Safa dan bukit Marwah merupakan salah satu syiar-syiar, bagian dari syiar-syiar Allah. Ini bahasanya sederhana, tapi kenapa disebut di situ situs Safa dan situs Marwah? Itu kan sekedar bukit saja. Itu kan peristiwa terhadap kemuliaan manusia perempuan yang bernama Hajar. Hajar itu seharusnya sudah mati karena dia kehabisan air. Artinya nyawanya sudah mulai sudah tidak mungkin dipertahankan. Dia harus kehilangan nyawa karena sudah tidak ada apa-apa. Tapi di situ kemudian muncul yang namanya Be'er Lahai. Nah, ini menarik, ada hubungan dengan Yahudi juga. Be'er Lahai, ketika bicara Be'er Lahai itu, Be'er itu artinya sumur, Lahai itu artinya hidup. Sumur yang membuat orang itu bisa hidup. Berkaitan dengan apa? Hajar sudah pergi ke padang gurun, kemudian Tuhan menampakkan diri melalui malaikatnya. Di sini disebutkan, kenapa disebutkan Be'er Lahai? Ini ada satu rabi yang bernama Ibn Ezra. Ibn Ezra mengatakan begini, Be'er Lahai ki bekol sana hayu haqgogim hayishmailim el ha-be'er hazor gam hayyum be'er Zamzam. Jadi ki bekol sana, karena setiap tahun Hogim hayishmailim, ada orang-orang Hogim. Hogim itu orang-orang yang berhaji. Hogim, makanya ada orang bernama Hagai, itu Pak Haji namanya.
Jadi Pak Hage, berarti Pak Haji. Jadi Hokim, orang-orang yang berhaji, Haji Ismailin yang menganut imannya Ismail, LHBR Hazot menuju sumur Hazot, sumur itu. Sumur itu yang dimaksud apa? Sumur lahai, sumur hidup tadi. Kemudian Gam Hayom dan sekarang ini sumur itu disebut apa? Yikare BR Zamzam, disebut sebagai sumur Zamzam. Yang mengatakan sumur Zamzam bukan hanya Islam tapi juga Rabi Yahudi. Dan ini saya kutip dari kitab Mikra'ud Gidolot, kitab Yahudi. Jadi orang Yahudi dengan Islam itu sebetulnya tidak ada masalah mengenai sumur Zamzam itu. Bagi Muslim itu bagian dari keagamaannya, meskipun orang Yahudi nggak kesana karena itu bukan syariat Yahudi, tapi itu dianggap sebagai sesuatu yang benar. Bagi Muslim juga begitu. Yerusalem itu benar, kiblat yang benar, tapi sudah tidak dipakai lagi oleh umat Islam, ya kan? Jadi ada saling berterima. Bagi Yahudi, kiblat Yerusalem itu bagian dari kiblatnya umat Yahudi yang sampai sekarang harus bertahan. Kiblat yang di Makkah itu benar, tetapi itu bukan bagian dari syariat Yahudi. Muslim juga sebaliknya. Kiblat yang di Mekah itu bagian dari syariat, kiblat Yerusalem sudah bukan bagian dari syariat lagi. Jadi sama-sama tahu. Tidak ada menolak satu dengan yang benar, tetapi bukan bagian dari agama yang dimaksud, artinya juga begitu sama. Jadi mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita bisa tahu. Cuma tidak banyak orang yang mengkaji kayak beginian karena tidak siap. Biasanya yang terjadi ini begini, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Tapi kalau kita sudah buka-buka seperti ini, siapa yang bisa bantah? Yang ngomongi Rabi Ibn Ezra. Semua dalam kitab Mikra'ud Gidolot selalu rujukannya Rashi Ibn Ezra. Rashi Ibn Ezra. Kalau nggak Rashi Ibn Ezra, Rambam. Kalau nggak Rambam, Ramban. Kalau nggak Ramban, Rashbam. Kalau nggak Rashbam, Rashbam. Itu semua rabi-rabi otoritatif. Sama dengan kita kalau disebut Ibnu Katsir, semua Muslim Hamidna wa Atona. Atau Ibnu Jarir atau Bari, semua orang pasti tahu. Saya kira seperti itu yang harus dimulai. Jadi kalau bukan hanya belajar fikih saja, bagaimana sholat itu sedekap atau tidak sedekap, apa namanya ini? Apa istilahnya kalau lurus kan? Sekedar itu saja. Mana sumbangsi kita untuk peradaban ini, ya kan? Ya itu yang penting. Saya kira itu ya. Ya. Kalau Pak tadi yang soal ada makna itu. Oh ya, kita ada makna itu memang tidak banyak dibaca orang, dan itu seharusnya mulai dibaca oleh setiap individu yang hadir di tempat ini. Dan ya betal jemur ada makna, ada satur ada makna, ada Quraisyin ada makna. Kalau Quraisyin ada makna itu kaitannya ke masa depan. Kaitannya ke masa depan. Tapi kalau weton-weton ini hari baik, hari tidak baik, ini bisa ditingkatkan, ini boleh atau tidak, itu betal jemur ada makna. Ini tradisi Jawa pakai begitu. Dan sudah ada versi bahasa Jawa yang sudah dilatinkan. Kalau yang aslinya dalam bahasa Jawa berjawa dan disimpan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dan saya kira itu wajib dibaca. Cuma saya nggak berani menjelaskan. Karena itu bukan wewenang saya. Seharusnya orang Kejawen yang menjelaskan itu. Cuma yang saya tahu, di situ memang disebutkan Ratu Adil. Istilah itu muncul. Dan kalau disebutkan Ratu Adil, ini memang ada persinggungan konsep dengan Islam. Ada persinggungan konsep. Dan intinya sama. Akan membasmi kejahatan dan menegakkan kebenaran. Artinya tidak pro koruptor, tidak pro kejahatan, tapi membasmi kejahatan dan membasmi kebatilan. Konsepnya tidak sama. Mau yang Muslim, mau yang Buddhis, mau yang Hindu, semua. Krishna pun juga seperti itu. Cuma dalam keyakinan Hindu, Krishna datang pada sebagai avatar ke-9. Nanti yang ke-10 menjadi Kalki avatar, membasmi kejahatan. Bukan bermaksud saya menyamakan semua agama, tapi ada titik poin dari masing-masing keyakinan itu. Ya tadi kalau yang dari Pak Budi kan pertanyaannya mungkin biar itu adalah kan Ibrahim membangun tadi yang di Mekah. Kalau konsekuensinya
itu kenapa Kristen tidak ke syariatnya kok tidak ke sana? Padahal Ibrahim. Lagi-lagi ini konsep konsep inklusif, konsep eksklusif bukan inklusif. Kalau versi Islam memang kiblat yang pertama kali dibangun, rumah suci yang dibangun pertama kali itu di Mekah. Memang yang membangun adalah Ibrahim. Menurut informasi Quran. Ya, sekali lagi saya batasi, menurut informasi Quran yang membangun itu Ibrahim. Dan anehnya pembangunan rumah suci itu oleh Ibrahim diawali dengan peristiwa kurban. Karena ayat sebelumnya wa ibtala Ibrahim di kalimatin fa'atammahunna. Salah satu makna dari ayat itu, dan ingatlah tatkala Ibrahim diuji dengan berbagai macam ujian. Di kalimat itu jamak, berbagai macam ujian. Ujian yang paling puncak adalah mengorbankan sang putra yang tercinta. Nah, anehnya di situ Quran menyebutnya dalam surat As-Saffat surat 37 ayat yang ke 102 disebutkan falamma balagha ma'ahu sya'ya ya bunayya inni ara fil manam anni adbahu kafandur ma'adha. Dan tatkala anak itu ketika usia baligh, maka Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku yang amat aku cintai. Kalau ayat itu tidak bicara ya ibni, wahai anakku, tapi ya bunayya, wahai anakku yang amat aku cintai. Konsep ini di dalam Taurat juga ada. Konsep ini dalam Sefer Bereshit, kitab Kejadian pasal 22 ayat 2 dikatakan begini, Kehna ebneha yikhidha asher akhafta, ambillah anakmu yang tunggal itu, asher akhafta, yang amat engkau cintai. Jadi cintanya Ibrahim terhadap sang putra itu diketahui oleh Tuhan sendiri menurut kesaksian Quran dan Taurat. Coba bayangin, Ibrahim punya sifat cinta kepada sang putra seperti itu. Memang yang dikorbankan beda. Menurut versi Islam, Quran ini menyebutkan Bihulamin Halim, anak yang halim di situ merujuk kepada Ismail. Itulah sebabnya Ismail yang diajak membangun bait. Yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait wa Ismail. Dan memang dalam Quran disebut halim itu hanya dua. Inna Ibrahim la halimun Allahum munib. Semuanya Ibrahim itu memiliki karakter halim. Begitu juga Ismail. Jadi Ishak nggak dilibatkan dalam pembangunan Ka'bah karena nanti keturunannya yang membangun di Yerusalem itu ada Ka'bah juga. Namanya ya Bait Hamid Kedas, Baitul Maqdis. Nah itu yang bangun itu malah Salomo alaihissalam. Siapa tahu Salomo? Sulaiman. Jadi orang Yahudi kalau menyebut Malkas. Salomo Hamelech alaihissalam. Abraham Avinu alaihissalam. Moshe Rabbeinu alaihissalam. Selalu mengatakan alaihissalam. Kalau bahasa Arabnya begitu. Itu tepos lironya orang Timur Tengah begitu. Nggak jambal kalau menyebut orang. Jadi yang bangun itu Ibrahim bersama Ismail. Dan itu menurut kesaksian Quran. Jadi orang Yahudi tahu itu yang bangun adalah Abraham. Dan itu bisa dibaca di dalam Pirkei Diraf Eliezer. Pirkei Diraf Eliezer itu generasi Tanaim. Kan dalam Yahudi itu ada generasi Soferim, Tanaim, Amoraim, Saboraim, Geonim, kemudian Krishonim, kemudian Aharonim. Kalau tradisi Islam itu ada generasi sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Nah itu lancar. Jadi ya tidak mungkin agama-agama ini tidak mengenal generasi warisan ilmu melalui sanad keguruan. Apa itu? Kalau tradisi di sini apa sih? Tradisi berguru. Selalu ada tradisi berguru. Nggak mungkin nggak ada. Tradisi Hindu ada disebut istilah param. Islam ada istilah sanadul hadits. Dalam versi Yahudi ada disebut dengan avot. Avot itu bapak-bapak, istilahnya rabi-rabi. Jadi generasi yang saya sebut tadi. Semuanya begitu. Gak mungkin kita mendapat ilmu tiba-tiba tanpa ada hubungan guru satu ke guru yang lain. Harus ada tradisi. Itu menunjukkan adanya kesinambungan pewarisan ini. Jadi sekali lagi ini inklusif, hanya Islam saja. Jadi gak mungkin
Kristen berkiblat ke situ karena menurut Injil yang saya baca, kamu tidak beribadah di gunung ini dan juga di bukit Yerusalem. Kemudian dia bicara, aku akan rombak bangunan ini dalam waktu 3 hari. Jadi pusatnya itu dirinya sendiri. Menurut Kristen. Jadi kiblatnya ya Kristus itu. Menurut Kristen. Menurut Islam kiblatnya di Mekah. Menurut Yahudi tetap di Yerusalem. Ini tafsiran masing-masing agama bisa beda. Tapi yang jelas di situ orientasinya memang ada semacam meeting point sekaligus ada keunikan masing-masing agama. Saya nggak bisa harus mana yang paling betul. Nah kalau zaman yang betul, nanti saya dikira ceramah agama. Nah, ini bukan ceramah di masjid, saya ceramah di forum lintas agama. Saya nggak boleh menghakimi, kecuali kalau dialog dari hati ke hati, nanti kita bisa buka nyata. Lain lagi konsepnya. Saya kira demikian. Dan baik. Saya dengar tadi sebenarnya bukan mengkonfirmasi kenabian dari Abang, tapi paling tidak menyebutkan 1 atau 2 nabi Jawa di dalamnya. Nabi yang di Jawa siapa? Nabi yang di Jawa saya tidak tahu namanya karena memang tidak tertulis dalam kitab-kitab Jawa. Kitab Jawa itu dibagi di 2 sebetulnya. Kitab Jawa pesantren dan kitab Jawa kejawen. Kitab Jawa kejawen itu tidak pernah menyebut nama nabinya, apalagi nama kitab sucinya. Tapi ajarannya disebutkan. Jadi saya nggak boleh spekulasi. Apalagi kalau ada namanya kitab apa itu yang Nabi Jawa yang baru itu. Pak Dinarto itu kan ada yang Pasti di antara buku yang terkenal itu ya. Ya kita nggak bisa menyebutkan. Yang jelas sebelum Islam pasti ada namanya. Cuma siapa namanya, apa nama kitabnya, wallahu a'lam. Biarkan itu menjadi rahasia sendiri. Saya kira demikian. Baik, terima kasih. Persis sekarang jam 10 kurang 10, jadi tidak dibuka pertanyaan lagi. Terima kasih atas paparan yang diberikan Ustaz Menahem Ali, dan terima kasih juga kepada penjenengan semua. Kita sudahi diskusi ini secara resmi. Mungkin nanti beliau nanti harus kemas-kemas dan siap-siap kembali ke Surabaya. Ya mohon doanya saja, semoga ini bukan yang terakhir, jadi bisa kita selalu merindukan. Ya. Demikian saya kira kita tutup. Saya tutup dengan membaca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai kemarin tadi malam atau kemarin malam? Iya. Hari sore saya iya. Oh iya. Oh, apa istilahnya kalau tracing di sini? Masuk juga. Iya. Oh ya. Bisa difotokan? Iya. Iya. Oh iya. Nanti dikirim dari iya fotografernya ini masih udah mas Tenang deh.
Masih. Kita satu lagi beliaunya di tengah. Sebentar. Masih ya. Yai, mohon maaf ya, geser ya, tengah ya. Pagi hati dari pas setengah satu mas. Tinggal 3 masih belum selesai. Pangeran 1, 2, 3. Lagi. Geser mas. Sampah. Yang mana? Posisi Yai. Ini jawabkan yang ini. Boleh ganti geser. Ganti. Yai tengah Yai. Silakan. Biar sama-sama. 1, 2, 3. Ada ke sini. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Lagi. Satu lagi. Sering ke Surabaya? Oh biasanya Oh, itu Surabaya kalau saya, kuliah saya. Ya. Ya, saya tetap mau ke masing-masing lagi. Setelah Cukup sampai di sini sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.